Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum, zina artinya perbuatan seksual yang dilakukan oleh satu orang dengan orang lain tanpa sebelumnya didahului oleh adanya akad nikah yang sah. Banyak orang yang masih bertunangan, belum ijab kabul, tapi sudah melakukan hubungan kelamin karena merasa sudah yakin orang lain itu sudah menjadi jodohnya. Maka ini termasuk zina. Zina adalah satu perbuatan yang keji, dan lebih keji lagi apabila dilakukan oleh orang yang sudah berumah tangga, sudah punya suami yang sah, sudah punya istri yang sah, tapi berselingkuh demi memuaskan nafsu syahwatnya. Zina ini sangat menyakitkan bagi siapa saja. Yang sering terjadi, seorang gadis karena pergaulan bebas dengan seorang laki-laki, dia sangat cinta kepada laki-laki tersebut, lalu rela ditiduri. Dia ingin laki-laki tersebut akan tetap setia karena sudah bercinta dengannya. Kenyataannya begitu puas, laki-laki yang dicintainya itu kabur meninggalkannya. Sebenarnya Allah sudah menentukan bahwa siapapun yang berzina, apalagi sudah punya suami ataupun istri, maka hukumnya dirajam sampai mati. Semua perilaku manusia di muka bumi ini tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat dosa zina, seseorang bisa bangkrut usahanya, hutang sulit terbayar, usaha selalu gagal, berdoa terus-terusan tetapi tidak diijabah, bahkan tidak sedikit dosa akibat zina tersebut sampai menurun ke anak cucu dan keturunan seterusnya. Siapapun yang telah terlanjur terjerumus ke dosa zina, segera lakukan 3 langkah ini untuk meredam azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, menangis dan bertobatlah dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Allah Maha mendengar tangisan dan penyesalan kita selama kita betul-betul menyesal atas apa yang diperbuat. Dengan memperbanyak istighfar sembari menangis dan sholat taubat, maka Allah akan mengikis dosa-dosa akibat zina, bahkan mengubahnya dengan rezeki akibat istighfar. Yang kedua, memperbanyak sholawat dan membaca Al-Quran surah Al-Mulk. Lakukan kedua amalan ini setiap hari secara istiqomah. Setelah kita bertaubat kepada Allah dengan sholat taubah, tidak cukup berhenti sampai di situ saja. Selanjutnya bersalawatlah sebanyak-banyaknya, karena keutamaan dari salawat tersebut adalah bisa menjadi syafaat terhadap kita di akhirat kelak. Bahkan orang yang rajin ibadah pun masih sangat membutuhkan syafaat tersebut. Apalagi kita yang hidupnya banyak dosa, terlebih lagi adalah dosa zina yang sangat keji. Hadis Nabi menyebutkan, barang siapa bersalawat untukku sekali, maka Allah bersalawat untuknya 10 kali. Barang siapa bersalawat untukku 10 kali, maka Allah bersalawat untuknya 100 kali. Dan barang siapa bersalawat untukku 100 kali, maka Allah menulis di antara kedua matanya kebebasan dari kemunafikan dan kebebasan dari api neraka. Dan Allah menempatkan di hari kiamat bersama para syuhada. Hadis riwayat Muslim. Marilah kita bersalawat senantiasa di waktu pagi dan petang, di waktu usai sholat fardu maupun sholat sunnah,
di malam hari dan siang hari, juga di dalam segala aktivitas. Selain salawat yang harus kita baca sebanyak mungkin sebagai penghapus dosa dan penyelamat dari alam kubur, adalah juga membaca Al-Quran. Surah Al-Mulk dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ada satu surah dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat. Surah yang dapat memberi syafaat kepada seseorang yang membacanya sehingga dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dan surah itu adalah Tabarakalladzi biyadihil mulku. Dalam sebuah riwayat lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, surah Al-Mulk adalah pencegah. Ia adalah penyelamat yang menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Dan ia adalah surah At-Tabarak. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Untuk itu, bacalah surah Al-Mulk setiap hari minimal 1 kali secara istiqomah sampai akhir hayat. Insya Allah, sebesar apapun dosa zina yang dilakukan dan juga dosa-dosa kita yang lainnya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa diselamatkan di dunia dan akhirat. Setelah kita melakukan 2 langkah tersebut, lakukan langkah yang ketiga adalah menghindari sifat pelit dengan memperbanyak sedekah. Sedekah adalah kasih sayang kepada semua makhluk. Dengan sedekah, Allah pun akan menyayangi kita dan menghapus dosa-dosa kita karena perbuatan zina. Dan janganlah lagi perbuatan itu diulangi dengan siapapun. Menyesal, bertobat, beristighfar, bersalawat, dan rutin selalu membaca surah Al-Mulk, kesemuanya adalah kunci untuk mendapatkan pengampunan dari dosa perbuatan zina. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.